maaf ya Pak Kusut. So, kalau dia nggak jawab, tepok lagi, gitu Pak. Tapi jangan dipindahin, cek dulu kesadarannya. So, saat dia, gitu, berarti ada setengah kesadarannya Pak. Yang kedua lakukan tekan dada sini, pakai jari gini Pak. Ini cukup sakit Pak di sini. Kalau dia berteriak, berarti dia sadar. Nah yang kedua kita lakukan, kita bilang Pak sakitnya di mana? Bisa geser nggak? Gitu. Saya pegang tangannya Pak ya. Kalau ini sakit kasih tahu. Aduh balik lagi Pak. Gitu. Sampai dia sadar, setengah sadar, baru kita lakukan pemindahan. Jangan lakukan pas dia jatuh pemindahan langsung tarik, maksudnya supaya basah, itu jangan. Justru fatal di sini Pak, di belakangnya. Karena waktu terjadi dia pingsan itu, ini ada pembukaan darah Pak di sini. Nah itu kalau seandainya di posisi yang begini, kita tarik, bisa out ya. Gitu. Jadi itu yang dilakukan. Jangan sampai kita tergesa-gesa pas kita dengar bruk gitu, jangan langsung kita bilang, jangan langsung apa nih, jangan gitu Pak. Jadi yang kita lakukan pertama itu, yang kedua saat dia udah sadar kita tarik, langsung kita tekan dulu dadanya Pak. Gitu. 3 kali kita tekan, kalau dia berarti bisa. Setelah dia sadar langsung kita bilang Pak tarik nafas, tahan 3 detik, lepas dari mulut. Setelah itu terjadi baru telepon dinas kesehatan. Itu karena ambulan dulu bisa fatal. Bukan telepon Pak Wasit. Ambulan. Iya, telepon saya gitu loh. Masalah itu Hubungi ambulan. terus yang berikutnya masalah di UGD Pak. Perlu diketahui di UGD itu kenapa kadang-kadang nggak diterima. Salah satu alasan mereka, jika panas kita masih di bawah 34, itu pasti suruh pulang Pak. 34 jam ini kan Pak? 34. Ini panasnya Pak. Suhu tubuh 36 mestinya. Iya, kalau seandainya di fase 36, 37, 38 sampai 40 itu, nah dia di batasnya yang diterima di UGD itu di atas berapa? Ya, 34 ke atas. Gitu. Banyak orang kita kan bilang saya nggak diterima di sana, saya nggak terima sini, gitu Pak. Itu sosialisasi dari UGD bahwa sebenarnya itu masih bisa ditangani. Makanya saya sering terjadi waktu saya bawa ke UGD, keluarga marah Pak. Kenapa kok saya nggak dilayani? Kenapa nggak saya dilayani? Itu salah satu alasannya. Pertama dia masih masuk di kode apa? Nanti beberapa nanti saya share ke grup masalah BPJS gitu. BPJS juga kalau yang ditangani itu adalah yang tingkatan tertentu. Kalau dia masih masuk UGD tingkatan itu nggak berlaku BPJS. Kita harus bayar. Nah, bagaimana bisa berlaku kalau dia udah masuk ke perawatan? Kalau udah masuk perawatan, UGD juga dibayar sama BPJS. Itu salah satu poinnya. Terus yang berikutnya penanganan masalah melihat orang sakit Pak di rumah. Di rumah itu kalau seandainya dia masih kita tanya sadar, gitu Pak ya, masih bisa duduk, kita tunggu dulu sekitar 5 jam Pak. Kalau 5 jam dia nggak berubah, mendingan ke dokter biasa aja. Soalnya kalau kita bawa begitu ke UGD, bayarnya mahal Pak di sana. Ya otomatis dia ngecek jantung, cek ini semuanya, itu kita bayar. Rata-rata itu di atas 2 juta. Gitu. Makanya kalau seandainya terjadi sakit di rumah, gitu, jangan langsung bawa ke rumah sakit yang gede. Kita bawa aja langsung kayak ke klinik, ada apa, setelah direktif itu bilang harus dibawa, baru gitu. Tapi kalau kita langsung bawa ke UGD, yang terjadi itu bahkan banyak yang berantem. Alasannya gak dirawat, gak ini, dan gitu. Nah yang berikutnya masalah perawatan dokter di UGD. Dokter itu yang di UGD dia nggak bisa langsung memutuskan Pak. Dokter umum dia. Karena banyak orang nggak tahu tentang apa sih UGD. UGD itu yang menentukan Pak. Dibawa ke dokter jantung kah, ke paru kah, gitu. Nah
Dan banyak juga pasien yang dibilangin saya nggak dilayani. Bukan seperti itu. Mereka karena prosedurnya setelah dia memberi obat, taruh dia sakit perut, dia kasih obat diare, itu tinggal. Karena reaksi obat diare itu rata-rata di 1 jam. Nah kalau dia nungguin satu pasien yang sebenarnya gimana? Itu. Jadi banyak orang-orang yang kadang-kadang berpikir jangan ke situ, nggak dilayani, dokternya cuek, katanya tidak. Tergantung kalau kita mengetahui penyakit kita, pasti kita akan mengetahui, oh iya, saya 1 jam lagi dokter akan datang. Gitu. Itulah yang kita lakukan untuk beberapa terutama saya, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya Pak ya. Itu semua. Artinya di dalam kita melakukan aktivitas dan ada beberapa yang dibalik dari apa namanya yang kelihatan Pak ya, yang saya sarankan kita bertetangga harus baik gitu Pak semuanya, karena ada beberapa yang saya bawa saat kematian agak sedih, di luar orang banyak tapi nyolatin cuma 3 orang Pak, saya, anak saya sama keluarga 1, imam 1, di luar banyak Pak. Sampai saya tanya ini kenapa, akhirnya saya pengen tahu kenapa sih ini orang nggak menyolatin. Ternyata mohon maaf Pak, bukan yang meninggal itu nggak pernah nyolatin orang Pak. Jadi makanya kadang-kadang di lelucon kita di sekret di rumah ada bahasanya berbaik-baik loh sama teman-teman, karena ketahuan nanti sama sopir ambulan gitu. Gitu. Karena kita melakukan, ada satu saat waktu itu saya bawa Pak hanya ke dekat Bapak terus